Termasuk seharusnya tugasnya juga memperjelas itu adalah kalau dulu Menteri Penerangan. Sekarang Kominfo seharusnya menjelaskan itu ke rakyat Indonesia nih hasil 10 tahun. Beramburan uang katanya itu. Ya. Dari mana itu kan gitu kan? 366.000 jalan desa itu udah dibangun. Itu kepentingan rakyat. Kan selalu yang diangkat Jokowi KKN dinasti. Itu kan awal. Itu ya. Itu kan selalu itu. Ya itu aja. Ya, yang diserang Gibran, MA, MK, yang diserang Kaisang. Persoalan ini persoalan private jet, ya kan? Ya. Yang ahli-ahli hukum tata negara semuanya bicara ini apa ini? Gitu loh. Nah, memang ini dasarnya kebencian karena kekalahan di dalam Pilpres kemarin. Betul. Itu aja sebenarnya sih dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga pada seluruh penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Hari ini saya bersama dengan Kanjeng Norman, ya. Kanjeng Norman Shah Sopat, betul kan? Yang lengkapnya begitu ya. Sudah sering sekali ke sini. Selamat datang, Kanjeng. Terima kasih. Saya selalu mendapat kehormatan bisa di sini. Iya, jadi Kanjeng ini salah seorang tokoh relawan Jokowi ya. Dan juga tentu kalau sudah menjadi tokoh relawan Jokowi pasti tokoh relawan Prabowo juga. Pasti. Dan Gibran, ya kan? Pasti. Karena berkelanjutan. Ini kan sebenarnya secara singkat dapat saya tanyakan kepada Kanjeng. Ya. Terus terang Pak Jokowi ini kan kalau kita lihat sekarang ini, ketika dia mau soft landing, ini kan banyak sekali terpaan-terpaan ya. Apakah yang namanya hujatan, apakah yang nama sampai macam-macam lah bahasa-bahasa yang kasar ya kan, yang ditujukan kepada Pak Jokowi dan keluarga. Nah tentu ini kan juga cukup mengganggu barangkali ya. Sangat. Ya mengganggu sekali. Dan kita kan belum mau tahu nih, bagaimana sih sikap relawan di dalam melihat hal seperti ini. Karena saya melihat begini, ada mantan-mantan menteri yang mendapat kepercayaan dari Pak Jokowi misalnya ya, hampir 5 tahun, bahkan sampai sekarang belum diganti misalnya. Tetapi sudah mulai melakukan kritik-kritik tajam, hujatan lagi, bahkan hujatan-hujatan, gitu kan? Termasuk Pak Mahfud ya? Ya, Pak Mahfud MD yang paling keras. Jadi yang sekarang yang paling keras Pak Mahfud, ya kan? Dia kan mundur dari kabinet bukan diberhentikan, tetapi karena dia menjadi cawapres kan gitu. Otomatis dia biar lebih fair, netral, dia mengundurkan diri. Nah, tapi kan sekarang kalau kita lihat tiba-tiba mendadak Pak Mahfud ini menyerang Jokowi itu di mana-mana. Atau ada udan balik batu. Itu makanya itu cara. Itu satu cara. Dia kan ngegebuk dulu, ya kan? Nanti gue dapat jatah. Oh gitu. Mahfud siapa gak? Kenapa? Ya, bagaimana ceritanya nih? Ya. Coba Pak Mahfud itu jadi bersikap seperti itu. Bisa jadi. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Kalau orang-orang politik itu begitu. Ya. Tapi saya yakin dan percaya ya. Rakyat Indonesia itu 80% suka dengan Pak Jokowi. Itu kan hasil survei. Ya, dan sampai sekarang. Yang nggak suka ini kan yang kalah perang kemarin. Ya kan? Beda ideologi. Ya. Ya kan? Nah, kebetulan orang-orang yang ini orang-orang sempalan, orang-orang yang ada di tingkat menengah nih.
Ada yang baru jadi pembicara, dia maki-maki itu. Dia kan dia mau cari populer masalahnya. Salah satu yang paling enak adalah maki-makinya presiden. Ya, ya. Itu yang terjadi. Cepat populernya ya. Cepat populernya. Ya. Itu yang terjadi. Ya. Yang nggak jelas, tiba-tiba dia populer hanya untuk diri dia. Kalau Pak Mahfud ya, tadi kan kita cerita ada udang di balik batu misalnya. Apa sih target dia menyerang Pak Jokowi menurut Kang Jeng? Sebenarnya nggak ada. Kalau hati kecilnya itu dia senang mau sama Pak Jokowi. Cuman dia targetnya gue bisa masuk lagi nggak di Prabowo. Tapi kan nggak mungkin dong. Dah. Kalau dia udah nyerang Pak Jokowi mana Ya, mungkin namanya masuk politik bagaimana? Politik kan 1+1 bisa 4 bisa 0. Itu yang saya lihat. Jadi kayak seperti Mahfud, seperti yang lain. Seharusnya ya menteri-menteri ini yang ikutnya Pak Jokowi seharusnya mempertanggungjawabkan hasil kerjanya ke masyarakat. Ini loh hasil hukum dan HAM selama 10 tahun. politik, hukum dan HAM. Ya. Begitu juga ekonomi. Ya. Begitu juga sosial. Begitu juga infrastruktur. Jangan Pak Jokowi semua yang ngomong. Ini kesempatan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Kenapa? Karena ini berkesinambungan. Biar masyarakat tahu hasilnya udah seperti apa sih 10 tahun ini Pak Jokowi. Tapi kan menteri-menteri nggak ada yang ngomong ya. Nah, inilah yang saya sesalkan. Ya, termasuk seharusnya tugasnya juga memperjelas itu adalah kalau dulu Menteri Penerangan. Sekarang Kominfo seharusnya menjelaskan itu ke rakyat Indonesia nih hasil 10 tahun. Nah ini belum nggak ada. Ini masih ada waktu lah. Sebulan lagi masih ada waktu lah. Yang apa yang isu-isu yang keluar yang beredar itu di luar. Wah kita ini banyak utang, banyak segala macam. Tapi kalau Sri Mulyani kan memang dia selalu merespon itu kan. Satu kan nggak semuanya. Nggak semua seperti Kak Sri Mulyani. Yang lain menterinya nggak ada. Jadi akhirnya Pak Jokowi aja ngomong ini keberhasilan seperti ini. Menterinya ngapain? Ini mohon maaf ya, saya kritik. Nggak apa-apa lah. Ya. Dan perlu dikritik kan. Iya. Kenapa? Kalau semua menteri bicara, karena ini kan banyak yang dikerjakan. Tadi contoh misalnya, waktu Pak Jokowi jadi presiden, dulu kan desa kan nggak pernah dibantu. Begitu Pak Jokowi jadi presiden, desa itu dibantu setiap tahun itu 1 miliar. Ya, ada yang 2 miliar dapatnya. Nah itu ada sekitar 366.000 jalan desa itu udah dibangun. Itu kepentingan rakyat. Itu desa aja. Ya, apalagi ada 50 pelabuhan dan bandara baru. Itu yang dikerjakan oleh Pak Jokowi selama dekade ini. Lalu apalagi tol. Belum jalan-jalan nasional. Yang rusak, yang apa dibagusin sama Pak Jokowi. Seperti kayak di Lampung, ya. Anak protes, ini jalan kayak kubangan apa laut itu kan. Pak Jokowi sidak ke sana. Semua jalan-jalan nasional dibagusin lagi semua. Artinya Anda harus lihat itu. Nah, sebenarnya yang menjelaskan gini sebenarnya harus menteri-menteri. Ya, menteri menjelaskan untuk masih ya keburu lah. Misalnya kalau kita tuh laporan akhir tahun lah. Kali ini kan laporan akhir masa jabatannya Pak Jokowi itu menteri yang bicara. Ya, nah tapi menteri enggak semua menteri seperti kayak Sri Mulyani, kayak PUTR bagus. Tapi mungkin begini juga, saya kira menteri nggak perlulah menjawab persoalan-persoalan yang disampaikan oleh para pengkritik ya. Karena kadang-kadang kan pengkritik ini kan nggak punya data juga. Nggak punya. Ya, asalnya pak. Nah, oleh karena itu mungkin dari sisi ini si menteri melihat para menteri ini, ngapain kita jawab, dia ngomongnya salah kok. Ya kan? Nah, oleh karena itu saya melihat biasanya kalau ada kritik-kritik itu kan biasa diserap oleh DPR. Nah, kemudian DPR menanyakan kepada menteri saat mereka
rapat dengar pendapat, dengan rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan menteri kan gitu. Menteri-menteri itu sudah menjelaskan. Tetapi memang media kita, ya, berita-berita seperti itu kan tidak seksi. Betul. Nah, pokoknya kalau ngantam Jokowi, itu baru seksi kan gitu. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Bahkan ada kecenderungan mereka mau ada juga yang mau boikot. Itu yang saya dengar. Pelantikan Pak Prabowo. Mau boikot. Bagaimana caranya? Ya, nggak tahu lah itu. Seperti itu. Aneh juga ya. Itu yang terjadi, Bung. Ya, memang yang namanya yang kita khawatirkan ini, ya, ada kolaborasi antara kepentingan nasional dan internasional. Ya. Kepentingan nasional yang saya maksud adalah kelompok-kelompok yang di dalam negeri. Itu kan biasanya mereka bisa saja bekerja sama dengan kekuatan luar, ya, yang memang tidak menyukai, tidak menyenangi stabilitas politik. Oke. Itu di Indonesia, dan ini dan nggak mau Indonesia itu maju. Ya udah pasti, ya, udah pasti. Ya. Makanya dari segi buruh kita diganggu terus. Betul. Supaya banyak perusahaan-perusahaan ini pindah ke negara lain. Benar. Karena buruh kita demo terus. Ya. Nah, demo ini bisa, kita tidak mengatakan semua demo buruh ke pabrik. Betul. Itu adalah demo-demo yang dilakukan karena dikendalikan oleh pihak lain. Ada juga memang atas dasar kesadaran dan kepentingan. Tetapi ada juga demo-demo atau pemogokan ini memang di-engineering, direkayasa oleh kelompok tertentu untuk buhir. Nah, itu. Ini yang sangat bahaya sekali. Ya, kita tahu sebenarnya siapa pemain-pemain hal-hal seperti itu. Kamu Bung Jupan siapa deh? Analisa Anda sebagai host. Ya, kalau saya terbuka aja. Ya, kalau jelas lah kelompok-kelompok di luar yang selama ini merasa dirugikan dengan polisi pemerintah kita. Misalnya hilirisasi. Ya itulah, itu kan berarti itu kan negara-negara asing. Ya. Yang memang mereka merasa terpukul dengan polisi seperti ini. Jadi memang banyak sekali kalau kita mau lihat ya, Bung Norman, kepentingan politik asing itu memang bekerja sama. Tapi kan karena begini, orang itu ngomong nasionalisme, kepentingan nasional itu kan lip service. Tetapi pikiran dan pertanyaan saya ya, kalau gitu yang caleg-caleg kemarin itu yang beramburan itu jangan kepentingan asing masuk di situ. Ada nggak? Kalau saya nggak, ini jujur ini. Ada yang karena nanti ada kaitan dengan undang-undang. Ya coba. Saya nggak tahu kan. Ya coba analisanya gimana tuh? Kalau saya melihat begini, kalau persoalan caleg itu ansih adalah kebutuhan masing-masing caleg. Oke. Ya kan? Bisa jadi ada yang memang di engineering direkayasa caleg ini harus menjadi anggota DPR, nanti setelah dia menjadi bawa misi. Itu bisa juga. Ya. Bukan, ada kecenderungan ke sana ada ya. Dalam politik kan pasti kemungkinan itu ada. Betul. Ya kan? Nggak bisa kita bilang tidak ada. Karena kan kalau kita buka dalam kamus politik kan mengatakan ada patron and client. Nah, ini kan kerjasama. Bisa jadi patron ini yang mempunyai uang, kemudian menggunakan calon-calon anggota DPR tertentu sebagai klien dia nanti, ya, sebagai klien dia selama di dalam DPR. Nah, inilah yang ini hancur-hancuran ini yang kemarin ini caleg ini beramburan uang katanya itu. Ya. Dari mana itu kan gitu kan? Kita kan nggak tahu dari mana, tapi kemungkinan itu ada. Nah, bagaimana relawan mengantisipasi ini? Nah, inilah. Jadi kalau saya melihat ya, kita berkeinginan Pak Prabowo ini, karena ini kelanjutan, yang dia harus pegang pertama adalah stabilitas bidang politik. Betul-betul dia harus pegang stabilitas dalam bidang pertahanan keamanan. Kalau dua ini stabil, ekonomi itu akan lanjut, akan menuju ke Indonesia Emas. Jadi kalau politiknya masih kayak begitu, satu contoh misalnya tentang undang-undang korupsi itu apa tuh? Yang kemarin Pak Jokowi udah 3 tahun lebih itu.
belum diputuskan itu. Apa perampasan aset? Hah? Ya, itu aja. Nah ini mudah-mudahan Pak Prabowo ini bisa mendealkan ini. Ya tapi kan kalau kita kembali ke Pak Prabowo, dia kan dalam berbagai pidatonya selalu mengatakan dia fokus untuk pertama itu kan di samping meningkatkan kehidupan masyarakat, ya, kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat, tapi dia akan melawan sampai ke akar-akarnya yang namanya korupsi dan narkotik kan. Itu kita tunggu banget itu. Kita bangga. Karena kepatriotan Pak Presiden kita yang sekarang ini. Yang nanti yang akan dilantik ya. Yang akan dilantik ini, apalagi beliau seorang militer, disiplinnya tinggi. Kalau beliau juga udah ada semua. Niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini sangat jelas. Ya, jadi memberantas korupsi. Karena salah satu yang menghambat kita untuk maju itu adalah pemberantasan korupsinya masih belum jelas. Itu yang saya lihat di depan itu. Nah, berikutnya juga IKN. Nah, IKN ini pun juga menjadi tumbal nanti nih. Kalau betul-betul tidak dilaksanakan oleh presiden yang terpilih kita ini. Nah itu. Tapi menurut pembicaraan memang ada Pak Prabowo tidak melanjutkan. Tidak ada. Tidak ada kan. Tidak ada. Tapi jangan lupa Pak Prabowo juga pasti akan digerogoti oleh kelompok-kelompok tadi ini. Ya kan. Ini kelompok-kelompok yang sudah sistematik nih. Yang sudah dibina oleh kelompok asing. Ya. Yang saya lihat, yang saya ini ya. Jadi Prabowo tetap aja diperlakukan seperti kayak Pak Jokowi lagi nanti ini. Nah, maka di sini kita memperkuat barisan. Sepanjang kalau koalisi Indonesia Majunya partainya kompak, insya Allah masih bisa diredam. Karena itu di DPR. Ya kan, kalau relawan kan bukan di DPR masalahnya, nggak punya suara di sana. Nah, kita meredam kelompok-kelompok ini dengan cara kita. Nah, ini, jadi saya berharap sekali, saya punya keyakinannya. Jadi punya keyakinan bahwa ini akan berkelanjutan lebih bagus lagi kalau Pak Prabowo lebih tegas lagi menghadapin kelompok-kelompok ini. Kalau relawan ya apa nggak berdaya dia. Kalau menurut saya memang ya semua siapapun yang memang membawa kepentingan asing merusak kondisi dalam negeri itu harus disikapi secara tegas. Benar. Itu kan yang membuat Cina itu maju. Itu yang membuat Rusia itu maju ekonomi. Betul. Mungkin juga termasuk India. Tidak boleh memberi peluang, apalagi memberi peluang besar pada orang-orang dalam negeri. Ini kan kita sebutnya dalam konteks politik kan komparador. Ya. Komparador ini kan ada orang-orang kita di dalam negeri yang bekerja sama dengan asing. Yang merusak kondisi dalam negeri kita. Nah ini yang paling bahaya. Nah, ini. Dan itu memang betul, saya setuju tadi dengan Kanjeng ya, bahwa orang-orang seperti ini harus dihadapi dengan tegas. Benar. Kalau nggak berani, Rusia itu udah hancur kapan-kapan. Oh, benar. Cina sejak kasus Tiananmen itu sudah hancur kalau dia tidak. Saya punya keyakinan dan Pak Prabowo mampu untuk ke sana. Ya harus, saya kira. Kalau nggak dia juga. Backup ya, relawan di belakang Pak Prabowo. Itu jadi menurut saya bahwa bukan kita mengatakan Pak Jokowi itu konteks masa lalu sama sekali melupakan. Iya. Ya kan? Tetapi sekarang kan bagi relawan memang saya bagus tadi akan membackup sepenuhnya. Sangat. Ya, iya. Kan? Ini kelanjutan. Ya. Kenapa? Ya karena memang kita jadi relawan Pak Jokowi kan ingin maju bangsa ini. Pak Jokowi sudah meletakkan landasan, istilahnya pintu gerbang untuk menuju Indonesia emas. Artinya 10 tahun itu membuka pintu gerbang. Ya. Untungnya Pak Prabowo, saya akan lanjutkan ini programnya. Sama, nggak ada masalah. Ya, makanya kita backup habis-habisan. Kita nggak akan takut. Kita akan di belakangnya Pak Prabowo. Itu katanya ada keinginan relawan projo katanya itu ada kemungkinan
untuk membuat partai. Gimana? Wah, saya nggak tahu itu. Itu kan isu. Ya. Saya nggak tahu kalau masalah Projo ya, karena kan kita organisasinya masing-masing. Masing-masing. Dia Projo, saya Pernusa, ada juga Bara JP, ya kan? Ada juga Solmed. Ya, Solmed. Silakan. Solmed itu merah putih ya. Merah putih yang silver itu. Silver. Yang kemarin ramai itu. Saya pribadi dukung dia. Ya. Pribadi ya, saya dukung. Ya lah, sesama relawan dan. Oh iya. Nah itu. Jadi saya kalau saya melihat keinginannya Pak Jokowi, dia pulang ke desa, pulang ke Solo, dia akan lebih banyak berhubungan dengan relawan tuh nanti. Waktunya lebih banyak. Dia pernah ngomong sama kita. Saya akan lebih banyak waktunya untuk kalian. Dia minta maaf kemarin ini kan kena urusan kepresidenan. Cari jadwalnya juga susah, 2 bulan sekali belum tentu ketemu. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu kalau ketemu relawan tuh kayak dicas. Ceria. Relawan mau tingkah laku kayak apa di depan Pak Jokowi itu welcome, gak ada masalah. Ya kan? Artinya ajudan-ajudannya pas pampres memahami itu. Ini orangnya bapak, relawannya bapak. Bapak itu senang dengan relawan. Kira-kira sikap Pak Jokowi ya terhadap serangan-serangan, kalau terhadap dirinya mungkin dia menganggap sudah hal biasa. Tapi kan terhadap keluarga, iya itu. Kalau putra-putri, menantu semua. Menantu Kaisang. Ini bagaimana sebenarnya kalau pernah tendangan relawan? Iya, sebenarnya kurang diberikan penerangan. Jadi sebenarnya masalah Kaisang itu numpang dia sama ikut pengusaha yang dari Singapura. Karena istrinya udah hamil 8 bulan. Ya kan, kalau naik pesawat komersil itu kan ini. Nah, ditawarkan oleh seorang temannya yang pengusaha yang ada di Singapura. Udah ikut pesawat kita mau ke sana juga. Lucunya mungkin si Kaisang itu selfie atau istrinya selfie. Nah itu yang jadi rame. Sebenarnya biasa juga. Biasa. Nah kalau bicara itu sih siapa sih? Selfie Ibu Mega kan pakai pesawat itu juga. Selfie kan biasa. Iya. Kalau bicara masalah pesawat pribadi, banyak tokoh-tokoh politik. Kenapa Kaisang? Nah ada tendensi. Jadi mau Pak Presiden kita ini, apa yang Anda katakan tadi itu mau dikucilkan, mau di apa? Itu yang kita rasakan itu ya. Mungkin Pak Jokowi juga nggak apa-apa. Tapi kita, ya kan sebagai relawan, nggak enak ini kan gitu kan? Itu yang saya ketahui tentang keluarga Pak Jokowi, ya kan? Ya macam-macam isu ya, misalnya yang mengatakan bahwa rakyat sedang susah, Kaisang menggunakan itu dia dipelintir-pelintir. Nah orang yang pelintir ini orang-orang yang menengah yang mau baru belajar ngomong. Ya ini kan begini. Cari panggung. Satu itu, ini memang dasarnya kan kebencian. Kalau dasarnya kebencian. Kebencian sistematik. Dan kebenciannya ini menurut saya bukan hanya sebatas kepada Jokowi. Ini juga akan berlanjut kepada Prabowo. Pasti. Bisa jadi Jokowi ini dipakai sebagai sasaran antara, kemudian ini kan memang politik ini macam-macam kalau kita bicara ya. Aku minta terobosan Anda itu seperti apa? Aku pengen tahu aja. Yang mana tuh? Yang politik tadi ini. Untuk sasarannya ke Prabowo. Loh iya bisa jadi kan. Misalnya kalau kemarin keributan yang kasus MK dan DPR kemarin. Kalau itu diteruskan, itu pasti kan bisa targetnya menggagalkan pelantikan Prabowo. Betul. Satu. Ya kedua, ini upaya-upaya itu akan terus dilakukan sampai sebelum Prabowo ini dilantik sebagai presiden. Betul. Gitu kan? Apa artinya memang targetnya apa? Kalau Prabowo tidak dilantik, dinyatakan dia batal menjadi presiden, maka yang dilantik kan yang nomor 2. Pemenang nomor 2 kan? Siapa pemenang? Oh iya, Anies. Ketemulah tuh kepentingan luar sama kepentingan dalam kan? Arti jahat ya kalau gitu. Nah, ini bahaya sekali. Nah kadang-kadang kan begini. Kadang-kadang saya nggak sampai ke sana loh itu. Loh, ini kan para aktivis, kemudian dosen-dosen, kemudian para pengamat tidak semuanya mempelajari ini secara
detail gitu. Ya. Hanya melihat karena terungkap kan selalu yang diangkat Jokowi KKN dinasti. Itu kan awal itu aja ya. itu kan selalu itu. Ya, itu aja. Ya, yang diserang Gibran, Ya. MA, MK, yang diserang Kaisang. Persoalan ini persoalan private jet. Ya kan? Ya. Yang ahli-ahli hukum tata negara semuanya bicara ini apa ini? Gitu loh. Nah, memang ini dasarnya kebencian karena kekalahan di dalam Pilpres kemarin. Betul. Itu aja sebenarnya sih dasarnya. Nah, kemudian tanpa disadari, sikap-sikap ini disambut oleh kepentingan asing. Nah, ini jangan main-main kita nanti. Ini ketika nanti saya garis bawahi itu. Kita kaitkan dengan pemilu Amerika. Oke. Harus dilihat partai mana yang menang. Ini pasti ada kepentingannya juga terhadap Indonesia. Gitu. Ya, punya efek ya, punya ini ya. Pasti karena kita ini termasuk negara yang dianggap strategis kan. Betul. Terutama di lautan, di laut kita ini di kekuatan maritim, kita ini kan diperhitungkan oleh negara-negara besar itu, diperhitungkan bukan karena kita punya alutsista yang kuat, bukan, tetapi posisi strategis. Siapa yang bisa bekerja sama dengan Indonesia untuk menempatkan kekuatan senjata dan militer mereka di negara kita untuk menghadapi musuh mereka. Nah, ini memang harus melihatnya secara komprehensif gitu loh. Nah, teman-teman kan belum sampai ke sana kan. Efeknya apa, terjadi seperti apa? Ya karena analisa sampai karena nggak punya referensi untuk bicara seperti itu. Ini kan harus punya referensi. Ya, Bung Norman lihat kan kita punya bagaimana ini buku sejarah keberhasilan dan kegagalan CIA, ya kan, dan banyak lagi buku-buku politik yang harus dipelajari. Nah, sebenarnya kita ini lupa bahwa Soekarno turun itu karena campur tangan Amerika. Betul. Satu. Soeharto turun karena campur tangan Amerika. Betul. Habibie turun, Gus Dur turun juga ada di situ, walaupun ada gerakan kita tahu, kita melakukan gerakan itu. Tapi mereka juga ikut dompleng. Kalau Soekarno dan Bung Karno dan Pak Harto bukan dompleng lagi, memang pemain utama asing ini. Ya kan? Tapi kalau faktor Habibie dan Gus Dur itu dompleng. Megawati dompleng. Semua. Nah, kalau di SBY siapa? Aktor utama mereka. Untuk memenangkan SBY. Langsung dari sana ya. Dan saya kan udah ngomong di beberapa media. Kalau nggak mau itu bantah dong. Gitu. Nah, untuk Pak Prabowo ini ada kecenderungan ke sana nggak nih kelihatannya nih? Dari sisi mana mereka masuk? Pasti ada karena dicarilah nanti kelemahan-kelemahannya kan. Memang misalnya diisukan makan gratis untuk peningkatan gizi gagal, itu kan itu kan bisa. Itu lagi dibusin tuh Nah, jadi kan nanti persoalan pangan ini kan Pak Prabowo nanti itu akan fokus persoalan bagaimana pangan. Sebab kalau kita ketergantungan kepada impor kan bahaya. Ya, kita bisa dimainkan. Mereka naikkan harga, kita nggak bisa beli atau barangnya tidak ada karena kita ketergantungan kepada impor, maka rakyat kita menjadi kelaparan, susah misalnya mendapatkan. Pertanyaan saya, ada nggak partai-partai kita yang sekarang ini yang ke sana ikut? Cantolannya keluar. Kalau secara institusional nggak ada ya. Tetapi secara person bisa saja. Nah, kalau institusi kan nggak mungkin. Karena banyak orang. Nah, tapi kan itu nanti kecenderungannya dilihat pada polisi masing-masing partai. Kemana kecenderungan mereka ini? Nah, jadi waktu dalam membuat undang-undang dan segala macam. Ya, membuat undang-undang, kemudian ya kan, dalam sikap politiknya menghadapi situasi misalnya. Ya kan? Ini jadi gitu. Nah, tadi kan kembali misalnya. Apakah Pak Mahfud ini sendirian? Saya enggak. Ya kan belum tentu juga. Apakah Pak Mahfud ini sendirian? Gitu loh. Apakah dia ada pasti kelompok pasti ada. Ya kan? Yang kira-kira sama pikirannya dengan dia, bagaimana menghancur leburkan yang namanya Jokowi kan gitu. Iya. Ya kan? Yang tadinya dia puji-puji sebelum dia menjadi capres, setelah dia menjadi capres kalah, mulai Pak Jokowi dipojokkan.
ya kan? Nah, menurut saya nggak apa-apa orang memojokkan Jokowi, tapi jangan dong dari orang yang sudah diangkat, dipercaya, menjilat-jilat Pak Jokowi, tiba-tiba sekarang memusuhi. Ada apa ini orang seperti ini? Munafik. Nah, ini tidak fair, gitu kan? Bukan berarti orang tidak boleh mengkritik atau menghujat Pak Jokowi, silakan. Tapi siapa? Kan gitu. Iya, iya. Mungkin kalau saya menghujat Pak Jokowi itu wajar, saya nggak dapat apa-apa Iya. kok. Baik dalam materi 1 rupiah pun enggak, Kita punya podcast nggak dibayar kok. dalam jabatan juga enggak, Iya, iya. ya kan? Tetapi kan kita tidak melihat kita dapat Karena apa. rasa kebangsaan aja. Ya, artinya Ya kan kan? bagaimana kita membuat pemerintahan itu stabil, ya apalagi proses transisi dari Presiden Pak Jokowi kepada Prabowo. Ini kan kita harus menjaga supaya ini bisa berjalan normal, mulus, ya kan? Nah, nanti silakanlah kalau Prabowo sudah dilantik, silakan dikritik lagi, nggak apa-apa, tapi proporsional. Ya. Nah, ya proporsional, Kalau jangan sekarang ini serampangan aja pokoknya, asal Asal- nyeplak aja gitu. ini asal ngomong. Asal ngomong. Yang penting berani tampil. Ya, Dia apalagi gue kan, dikenal. apalagi gitu kan dia pikir Jokowi udah nggak punya kekuatan, ya kan? Berani kan karena Jokowi dianggap kekuatannya itu udah menurun sekali menjelang akhir masa jabatan. Jadi dianggap Pak Jokowi nggak bisa berbuat apa-apa lah kalau kita kritik, ya kan? Nah, mereka juga paham secara psikologis Jokowi itu orangnya tidak reaktif. Maksud saya kalau dia mendapatkan serangan dia nggak langsung wah dia dia kan modelnya bukan kayak begitu. Betul. Mungkin kalau Pak Prabowo masih Langsung bisa reaksi kan. Iya. Ini kan tipenya berbeda-beda gitu lah. Ya. Jadi gitu. Bagaimana Kang Jeng? Ini saya dapat pelajaran banyak ya dari Anda ini, ya kan? Ya, gitu. Jadi rupanya di balik itu ada pihak-pihak tertentu. Oh iya pastilah. Gak bisa politik itu kita. Ya Pak Harto kan Menteri Luar Negeri langsung telepon Pak Harto. Bilang supaya mengundurkan diri. Ya kan itu kan Habibie yang ngomong di bukunya. Bung Karno juga kita udah tahu banyak ceritanya. Ya kan Megawati kita sudah tahu siapa yang Waktu Menteri Luar Negeri siapa dulu? Ada Malik siapa? Enggak dong, Menteri Luar Negeri Amerika. Oh, Madeleine Albright. Madeleine Albright. Nah, jadi orang harus tahu gitu loh. Kepentingan asing terhadap Indonesia itu apa? Tentu seperti Amerika misalnya tidak terlalu happy dengan Jokowi karena Jokowi terlalu dekat sama Cina. Bukan itu aja, kebijakan itu merasa mereka tidak bisa lagi beli barang mentah. Lah ya itu kan ya artinya kan kalau kita lihat itu kan memang di sini yang dominan kan China gitu. Investasinya kan. Gitu. Jadi banyak hal yang memang harus dikaji. Nah, saya mengharapkan ya Kang Jeng ya, kawan-kawan di relawan itu jangan hanya bicara soal bagaimana dukung Jokowi, dukung Prabowo, tetapi bagaimana problem-problem bangsa ini memang dibahas, dibicarakan secara serius, memberikan solusi ya kan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah baik dalam hal politik, ini menarik ini. Baik dalam hal hukum ataupun persoalan ekonomi, sosial dan lain-lain. Ini penting. Karena kita kan sekarang begini. Kalau saya melihat ya, relawan ini kan banyak memanfaatkan situasi kalau berkumpul dalam momen-momen tertentu. Ya kan? Gitu. Sementara yang paling penting itu kan apa sih gagasan dan pikiran dari relawan terobosannya untuk memang melihat persoalan bangsa ini yang lebih besar dan lebih luas gitu. Sehingga tidak hanya terjebak pada kepentingan politik praktis. Itu Kang Jeng. Bagaimana pendapat Kang Jeng? Setuju sekali ya. Setuju banget. Jadi ini ide yang bagus sekali ya. Karena masalah begini, relawan ini kan ruangannya juga terbatas ya. Kalau seperti saya bisa nulis. Saya membina media. Kalau yang lain nggak semuanya sama dengan kita gitu. Ya artinya relawan itu tidak semuanya punya kualifikasi yang sama kan? Betul. Ngomong-ngomong, kabinet yang akan datang ini bagaimana pandangan Anda nih sebagai ini?
Iya kan? Saya nggak tahu, saya hanya bisa mengharapkan. Kita hanya bisa Yang seperti apa idealnya nih, ya kan? Saya sekali jadi host dong gua, ya kan gitu kan? Saya sudah banyak juga ini ditanya-tanya Coba, soal ini. coba Nah, pandangan Anda aja, Bung. Gini, kalau kita bicara orang, siapa yang menjadi menteri, siapa jadi anggota kabinet, itu kan pasti Pak Prabowo yang paling tahu. Kalau kita kan hanya mengharapkan bahwa orang-orang yang kita anggap profesional dan ahli di bidangnya itu untuk masuk menjadi dalam kabinet. Nah, apa nggak sakit gigi partai? Nah, gini, partai juga punya orang yang ahli dan profesional. Nah, itu yang orang-orang ahli dan profesional di dalam kebetulan di partai, nah, itu bisa diusulkan kepada presiden untuk menjadi anggota kabinet. Ini kan sekarang yang susahnya, ya. Para elit partai itu kepengen menjadi menteri, padahal mereka tidak memahami bidang yang akan diserahkan kepada mereka. Iya. Ya, akhirnya terjebak kan gitu. Betul. Misalnya ada menteri-menteri yang tidak mungkin dikasih kepada orang yang tidak profesional benar. Menteri Keuangan, Menteri SDM, betul. Menteri Investasi, betul. Ya kan? Yang strategis semua ya, Menteri Pendidikan, Perindustrian ini banyak sekali. Nah, ada menteri-menteri yang bukan tidak penting, artinya itu kan tidak dalam konteks global dan nasional itu tidak terlalu menentukan. Seperti katakanlah Menteri Pemuda dan Olahraga. Dia kan bingung-bingung aja tuh, cuman senyum-senyum aja. Bisa buat apa-apa, karena apa? PSSI sudah ada Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Betul. PBSI sudah ada. Bulu tangkis sudah ada. Semuanya sudah ada. Terus Menteri Menpora ini masih penting nggak? Kalau gitu perlu dibubarin dong gitu ya. Dibubarin aja, ngapain? Anggaran untuk Menteri Negara dan Olahraga dikasih aja kepada induk-induk olahraga ini. Jadi konsep Anda kalau bisa Menteri Olahraga dibubarin gitu ya? Ditiadakan aja. Iya, bagus. Nggak apa-apa, ini kan gagasan ini. Mungkin tinggal Menteri Pemuda aja. Oh, jadi olahraganya nggak usah? Nggak usah. Jadi pemuda saja. Mengapain? Dia cuma ngalur ngidul aja, nggak bisa apa-apa kok. Iya kan? Nah itu hanya kalau ketemu hanya salaman-salaman aja gitu ya. Ngasih bunga, ngasih apa gitu. Ikut di belakang presiden ya kan? Gitu. Jual tampang, gitu. Ngapain? Ini menarik ini. Iya. Jadi dikembalikan kepada induk olahraga semua, dan biaya untuk di Kementerian Olahraga disalurkan ke situ supaya ini makin bagus. Tapi Menteri Pemudanya masih perlu. Karena pembinaan. Masih perlu, ya kan? Kan dulu sebenarnya sebelum ada Menteri Pemuda dan Olahraga, itu kan ini di bawah. Kalau Menteri Sosial? Ya saya kira Menteri Sosial masih perlu lah ya. Masih perlu ya. Kalau Gus Dur kan dibuang gitu. Mungkin tidak usah ada kementerian, mungkin dibikin aja satu badan. Ya kan, satu badan yang memang mereka mengerjakan fungsi untuk memperhatikan persoalan-persoalan masyarakat misalnya. Dan Menteri Sosial juga nggak banyak berbuat, saya lihat kan. Iya. Kalau ada bencana aja baru mereka sibuk. Bagaimana? Sudah ada lembaganya tuh. Jadi perlu dibubarkan juga katanya ya. Diganti aja, fungsinya dialihkan kepada badan kan, apalah namanya, Pak Prabowo mungkin mau lakukan itu ya. Jadi banyak yang memang harus direvisi. Menteri Olahraga direvisi ya. Terus Menteri Sosial itu apa lagi itu yang direvisi? Yang ya, jadi Menteri Peranan Wanita itu bagusnya di pemuda itu aja ya, enggak? Ya sebenarnya disatukan aja ya. Disatukan ya. Disatukan. Menteri Pemuda dan Wanita gitu ya. Kan ini kadang-kadang kan kita begini, seolah-olah kita karena kita khawatir ada persoalan gender, maka kita bentuklah Menteri Peranan Wanita. Kenapa sih mesti dipisah? Nggak boleh dipisah. Seolah-olah wanita secara khusus. Di negara-negara lain tuh nggak ada itu Menteri Pemuda dan Wanita masing-masing, itu nggak ada. Karena apa? Wanita juga bisa mereka bangkit kok tanpa ada kementeriannya. Emang kementeriannya bantu apa sih untuk peran wanita? Kan gitu. Apa yang mereka lakukan? Dalam persoalan HAM sudah ada Komnas HAM-nya. Menteri Wanita nggak pernah tuh kalau ada anak-anak diperkosa di pesantren, dibully di pesantren, perempuan yang ini, Menteri Wanita nggak ngomong apa-apa kok.
Jadi menurut saya jangan kita buang-buang biaya, buang-buang. Jadi nggak perlulah kalau menurut saya menteri wanita, menteri pemuda juga kalau perlu nggak perlu dikasih ke dirjen aja. Dirjen di bawah lindungan mana tuh? Kalau Ya bisa Depdagri, bisa Depdagri lah paling tidak, ya kan? Jadi di dalam Kementerian Luar Negeri ada satu dirjen yang memang menangani masalah-masalah ini. Ya kan ada Kowani, ada macam-macam. Itu kan bisa melakukan banyak hal. Jadi menurut saya kita bukan lagi saatnya sekarang mengakomodir kepentingan ini kan gara-gara kepentingan politik nih, ya. Partainya kan. Ini kan akomodasi. Diada-adain gitu kan, ya kan? Ini kan cara berpikir akomodatif kan. Nah, ini cara berpikir akomodatifnya nggak boleh lagi. Harus profesional sesuai dengan kebutuhan. Ya kan, dan partai-partai itu harus menuju ke situ, jangan ngejar jabatan. Kita muak juga lihat partai ini. Ya kan? Harus dapat jatah sekian menteri apa-apaan. Minta jatah langsung. Iya. Harusnya kan bukan itu yang dia pikirkan. Dia ketemu. Yang paling penting kan presiden dan ketua umum partai setiap bulan atau 2 minggu sekali ada pertemuan. Membahas kepentingan negara ini seperti apa. Iya kan? Menarik nih. Nah, dari situlah hadir juga ketua DPR MPR. Ya kan? Ketua DPR, ketua umum partai, presiden, wakil presiden. Kemudian nggak usah ada anggota kabinet. Itu ketua umum partai. Saya ulangi lagi Bung Ipan. Jadi kalau dari Bu Ipan ini idenya menarik ya. Agak bisa di host gantian nih. Jadi perlu dipertimbangkan menteri olahraga itu nggak perlu ada. Ya. Lalu menteri sosial. Ya. Dan satu lagi menteri peranan wanita. Masih ada lagi. Atau terobosan Anda misalnya menteri apa yang perlu? Ya kan. Kalau rasanya kalau menteri-menteri lain ya kita masih memerlukan lah, ya, masih kita butuhkan untuk tetap ada di dalam kabinet. Tetapi kan nanti itu juga belum tentu semuanya ada di dalam kementerian, bisa jadi dirubah menjadi badan kan gitu. Kalau seperti di ini misalnya di Singapura itu kan nggak ada menteri BUMN. Nggak ada ya? Ya nggak ada, yang ada kan super holding. Nah di Indonesia ini akan ke sana nih nanti ini. Presiden super holding itu membawahi perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di Singapura misalnya. Kayaknya ada perubahan ke sana. Kalau itu udah saya dengar disampaikan itu. Nah, jadi untuk apa lagi ada menteri BUMN? Biar aja super holding ini. Jadi dikelola oleh sebuah badan, sebuah lembaga, institusi betul-betul yang berorientasi 100% bisnis untuk mengembangkan ini. Kalau ada menteri kan birokratis. Betul. Ya bisa saja Pak Erik diposisikan sebagai presiden direktur chief di dalam super holding kan. Ini memang arahnya mau ke sana yang saya dengar ya. Iya, bagus lah kalau arahnya memang. Kenapa? Karena nanti ini di Jakarta yang saya dengar ini banyak yang kosong, gedung-gedung mau disewain. Gedung-gedung BUMN. Karena kan mau pindah ke IKN tuh. Iya. Jadi dibikin super holding tadi ini. Nah, apakah masih ada menterinya? Saya setuju kalau nggak perlu lagi ada menteri. Berarti ya menteri sosial, menteri pemuda, menteri peranan wanita, menteri BUMN. Nggak perlu ada menteri lagi. Seperti kan gini, menteri investasi mau ngapain sih? Kita kan investasi itu nggak perlu menteri. Dulu memang ada menterinya dulu. Kan BKPM, Badan Koordinasi itu nggak perlu menteri itu ngapain? Coba logika kita mengatakan mencari investasi harus menteri, kan birokratis jadinya. Betul. Padahal kan investasi ini lobby. Yang paling penting bagaimana ada satu badan yang bisa memfollow up apa yang sudah dilakukan atau dilobi oleh presiden. Dan ini tidak perlu sekelas menteri. Berarti tidak ada lagi ya? Nggak perlu ada menteri investasi. Ini yang ada itu kepala BKPM. Perlu badan koordinasi kan? Hebat pembicara kita ini hebat ya. Wah luar biasa ini. Jangan-jangan ini bisa viral ini. Ujukan bicara nggak ada menteri ini, nggak ada menteri. Tapi analisanya benar. Nah itu.
Saya nggak tahu, kita lihat aja nanti Pak Prabowo itu seperti apa itu Ya, nanti. oke, kita udah ini Pak Norman, Kanjeng tolong kasih closing statement. Apa ya? Saya rasa Nggak apa-apa, ngomong apalah. ya, saya berharap ya ke teman-teman ya, sudahlah, kita kan harus bersatu ya membangun bangsa ini ya. Jadi hujat menghujat itu nggak ada artinya, memfitnah dan segala macam. Ya, udah tahu kan Pak Jokowi kan tipenya bukan orang yang ngelawan ya, tidak ya. Tapi kita juga tidak enak. Yang ngelawan itu nanti itu udah adalah rakyat, masyarakat. Masyarakat yang masih senang, yang suka dengan Pak Jokowi. Ya, mari kita bersatu. Kita songsong Presiden Prabowo ini, kita dukung rame-rame untuk menuju ke Indonesia Emas. Saya tuh ya Kang Jeng, kalau saya punya uang, saya bikin satu partai yang serius, ya, yang tentu saja sebagai walaupun tidak menjadi ketua umum atau apapun, Jokowi tidak memegang jabatan di dalam partai ini, kan gitu. Tetapi orang tahu bahwa ini partai partai ini memang partai yang didukung oleh Pak Jokowi gitu. Ya, jangan partai lah, satu lembaga atau satu apa. Jangan harus partai, harus partai. Gak bisa, lembaga tuh apa, mau ngapain? Gak bisa ngambil keputusan. Iya kan? Kayak tadi Kang Jeng bilang, kita punya relawan gini-gini, tapi kita kan gak bisa, di DPR juga kita gak bisa ngambil keputusan. Jadi menurut saya harus partai. Nah, partai ini memang dibangun dengan sebuah semangat membangun Indonesia yang bersih, ya, dari korupsi, dari kriminalisasi, dari apa segala macam lah yang merugikan kan, nah, itu dibangun. Persoalannya membuat partai ini kan tidak mudah untuk bisa masuk parlemen. Betul. Kalau punya uang misalnya 100 miliar, 200 miliar bikin partai bisa saja. Hanya sekedar bikin. Ini kan namanya ece-ece. Kalau 200 miliar. Harus ada 10 T. Nah, nggak usah. Kalau saya, ada orang bilang, saya ada uang 2,5 T. Saya bisa bikin partai. Sampai masuk ke parlemen. Bikin perjanjian ya. Iya. Dan uang itu kan, ini kesalahan. Orang-orang tuh kadang-kadang uangnya dikasih kepada inisiator. Nggak boleh. Uang itu harus dipegang oleh prinsipal ini. Dibutuhkan baru dikeluarkan, dibutuhkan baru dikeluarkan. Kalau dikasih pegang sama dia, kawin lagi, beli mobil lagi, beli rumah lagi, jadi kacau kan? Nggak boleh itu. Itu Kang Jeng. Luar biasa ya. Oke Kang Jeng. Oke, terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa lagi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.